Dalam saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi untuk seluruh keluarga jemaat Bethany Bethel Church Solo Baru. Pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan untuk saat teduh kita pagi hari ini. Mari saya mengajak seluruh keluarga Bethany Bethel Church Solo Baru untuk berdoa sebelum kita memulai saat teduh pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Setiap pagi, setiap waktu Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu yang selalu baru dan tidak pernah berubah atas hidup kami. Pagi hari ini kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dan kami percaya itu semua Tuhan, dan kami mau menerimanya. Pagi hari ini sedikit pun kami tidak mau terlepas dari kasih-Mu, dan biarkan kami memulai pagi hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan bicarakan pagi hari ini lewat hidup kami, dan biarkan apa yang Tuhan bicarakan pagi hari ini lewat hidup kami itu dapat menjadi rema dan dapat kami bawa satu hari ini bersama dengan kami dalam pekerjaan kami ataupun kegiatan kami yang lain, supaya Kristus itu selalu hidup dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarkan Roh-Mu terus tinggal dalam hati kami, dan hidup kami selalu membawa kesaksian dari Tuhan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Sebab hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi Kristus yang ada di hidup kami. Dan biarkan apa yang boleh kami alirkan lewat hidup kami setiap hari, setiap waktu, di setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, itu semua ada aliran surgawi, ada aliran dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, dari pagi hari ini sampai nanti malam, dan kami akan memulai saat teduh kami pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Saat teduh pagi hari ini akan kita ambil dari Yohanes 7 ayat 14, ya 7 ayat 14 sampai 24, dengan judul perikop di firman Tuhan ini, kesaksian Yesus tentang dirinya. Mari saya bacakan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran daripadanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua terheran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah yang adil. Jadi saudara yang kasih Tuhan, judul perikop di firman Tuhan ini diberi judul kesaksian Yesus tentang dirinya. Bagaimana? Ya, jadi dari ayat firman Tuhan yang kita barusan baca, kita mau belajar dari satu teladan, yaitu teladan Yesus sendiri yang perlu kita dan patut kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin penting yang kita mau belajar pagi hari ini dari satu perikop ayat ini yang sudah kita baca tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi yang pertama tentang apa yang waktu itu Yesus katakan di ayat 16. Di ayat 15, orang-orang itu terheran-heran bagaimanakah
orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar gitu, pada waktu itu. Dan Yesus menjawab pada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau dari diriku sendiri. Hal yang pertama yang kita mau belajar dari teladan Yesus adalah pengetahuan, hikmat, dan wahyu itu datangnya dari Allah. Jadi bukan karena Tuhan Yesus pada waktu itu tidak memakai pengetahuannya sendiri, tidak memakai pengertiannya sendiri, tidak memakai pengalamannya sendiri pada saat Dia melayani orang-orang pada waktu itu untuk Dia memberitakan kabar baik. Tetapi ada sesuatu yang Dia dapat, ada sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Allah, yang hidup dari dalam dirinya, sehingga setiap apa yang Dia alirkan, yang Tuhan Yesus alirkan pada waktu itu benar-benar berasal dari Allah. Jadi bukan omong kosong kalau bisa dibilang, bukan omong kosong. Sehingga pada waktu itu ada sesuatu yang hidup yang dialirkan, tidak hanya sekedar berhenti di pikiran kita, tidak hanya cuman ada pembicaraan yang terlewat saja, tetapi karena semuanya itu berasal dari sumber yang tepat, dari Allah sendiri, sehingga pada waktu itu ada impact, ada dampak yang luar biasa, yang pada waktu itu mengubahkan banyak orang dari setiap apa yang keluar dari dalam diri Yesus pada waktu itu. Entah pada waktu Yesus berkhotbah, entah pada waktu Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dan banyak hal. Dan kita sangat percaya hari-hari ini banyak dari kita itu kita melakukan banyak kegiatan, banyak hal dalam pekerjaan kita, entah apapun itu, mungkin kita melakukan dengan pengalaman kita, kepandaian kita, mungkin karena kita bisa, mungkin karena kita sudah belajar, mungkin karena kita sudah menempuh sebuah pendidikan, tetapi kita bisa melakukan itu semua. Tidak salah, tidak, karena kita percaya bahwa apa yang sudah kita perjuangkan sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita percaya bahwa semua itu Tuhan sedang memperlengkapi tangan kita, pikiran dan hati kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi ada satu hal yang kita mau belajar sama-sama dari teladan Yesus ini, bahwa pengetahuan, hikmat, dan wahyu itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga pada waktu kita merendahkan hati kita dan kita mengerti bahwa setiap apa yang kemampuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, itu semua datang dari Tuhan. Sehingga pada waktu kita membagikan itu pada orang lain itu akan menerima sesuatu yang berbeda. Ada roh yang hidup di setiap perkataan kita. Tidak selalu kita harus berbuat baik di depan orang, tapi pada waktu kita berbicara kepada orang, mungkin pada waktu kita rapat atau meeting dengan klien kita di tempat kerja, pada waktu kita berkegiatan, bersosialisasi dengan masyarakat, pada waktu kita memiliki pengetahuan, hikmat, dan wahyu dari Allah, minimal kita tidak melukai orang itu dengan cara hidup dan dengan cara bicara kita. Minimal itu dulu. Dan hal yang lain, dari setiap apa yang kita ucapkan, itu ada sesuatu yang memberkati orang-orang tersebut. Ada satu ayat di Amsal yang berbicara seperti ini. Jagailah hikmat, karena hikmat itu akan menuntunmu. Dan pada waktu saya membaca satu ayat ini, saya mencoba merenungkan gitu kan. Dan pada waktu itu saya menemukan satu kata bahwa hikmat itu ternyata adalah Tuhan sendiri. Jadi hikmat itu bukan sesuatu hal yang lain, tetapi hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga segala apa yang ada, pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri, hikmat itu adalah Tuhan sendiri, dan kewahyuan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga bagaimana kita memiliki pengetahuan, hikmat, dan wahyu kalau Tuhan itu tidak hidup dalam hidup dan hati kita? Mari sudah kasih Tuhan, malam hari saya mengajak semuanya untuk bagaimana kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga roh Tuhan itu selalu memimpin, ya, membiarkan roh Tuhan itu selalu memimpin hidup kita setiap hari, setiap waktu, supaya hidup kita itu dipimpin langsung oleh pengetahuan, hikmat, dan wahyu dari Tuhan. Sebab pengetahuan, hikmat, dan wahyu itu adalah Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Yang kedua, kita melihat satu poin lagi, yaitu tentang kerendahan hati
saya akan baca di ayat 18. Barang siapa berkata dari dirinya sendiri yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar atau tidak benar daripadanya. Nah, sudah yang kasih Tuhan, jadi terkadang pada waktu kita berbicara atau pada waktu kita menceritakan sebuah hal atau pada waktu kita melakukan pekerjaan kita atau apapun itu, kalau kita tidak dipimpin oleh roh Tuhan, ada banyak hal yang keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang tidak benar, yang seringkali ya seperti yang tadi sudah saya singgung di depan, akan melukai hati banyak orang mungkin, dan juga akan ada kesombongan di situ. Mungkin ada kesombongan, ada sesuatu hal yang tidak benar, tetapi pada waktu kita mengerti benar, kita benar-benar mau dipimpin oleh roh Tuhan, ada kerendahan hati yang tiba-tiba itu timbul dan muncul dalam hati dan setiap di hidup kita itu, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita mungkin pada waktu kita bekerja, kita sedang mempresentasikan sesuatu gitu kan. Di situ bisa saja menjadi ajang bahwa kita mampu melakukan ini semua, kita mampu melakukan pekerjaan ini. Nah, ada kesombongan yang terselip di situ, dan kita harus sangat berhati-hati di situ, karena bahwa setiap apa yang boleh kita terima sampai hari ini itu semua berasal dari Tuhan yang bermanifestasi menjadi pengetahuan, kepandaian, kepintaran, kecakapan dan lain sebagainya. Dan kita harus mengerti dan harus tetap rendah hati, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Pada waktu kita mengerti itu, otomatis cara hidup kita akan berubah, cara kita berperilaku juga akan berubah, karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Semua berasal dari Tuhan, dan itu semua pribadi Tuhan sendiri yang hidup dalam hati dan hidup kita. Yang poin ketiga di ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau orang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah padaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Ada poin ketiga, yaitu poin terakhir, yaitu tentang bersunat. Bersunat itu ngomong tentang memotong sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah gitu kan. Memotong sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, memotong sesuatu yang mungkin membuat zona nyaman dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang harus kita potong, harus kita buang di hidup kita, harus kita pangkas di hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita itu sulit untuk diperlengkapi. Ada banyak hal yang membuat kita itu sulit untuk berkembang. Ada banyak hal yang sulit itu untuk membuat kita menjadi pandai atau pintar. Tetapi sekali lagi, kenapa kok sulit? Karena ada sesuatu yang dari Tuhan yang mau masuk gitu kan. Kepandaian, kepintaran, pengetahuan, hikmat dan wahyu itu yang mau masuk, yang Tuhan mau memperlengkapi itu semua dari hidup kita, tetapi sulit gitu kan. Sulit untuk masuk, sulit untuk kita ngerti, sulit untuk kita nerima, karena ada sesuatu yang memang belum kita potong. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pengetahuan, hikmat dan wahyu dari Tuhan itu pada saat masuk dalam hidup kita itu bermanifestasi gitu kan, bermanifestasi menjadi kepandaian, kecakapan, keterampilan gitu kan, pintaran dan lain sebagainya gitu kan, kebijaksanaan mengambil keputusan, kebijaksanaan dalam mengatur perhitungan keuangan dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kita harus mengerti bahwa ada sesuatu hal yang harus kita pangkas, ada sesuatu hal yang harus kita buang. Mungkin kita punya banyak sifat alami pribadi yang membuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin karena kesombongan yang tadi sudah kita bahas. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi pribadi yang malas dan tidak mau belajar, yang kita harus pangkas itu. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita menjadi pribadi yang
tegar tengkuk gitu kan. Tegar tengkuk yang membuat kita juga sulit untuk diperlengkapi Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita mau belajar dari 3 poin ini, mulai pagi di firman Tuhan pagi hari ini lewat saat teduh kita. Yang pertama tentang pengetahuan, hikmat, dan wahyu itu semua berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri, tapi benar-benar dari Tuhan. Yang kedua, karena kita mengerti itu semua dari Allah, kita mau belajar dari kerendahan. Kita mau belajar merendahkan hati kita di hadapan orang-orang, supaya pada waktu kita merendahkan hati kita, bukan kita yang terlihat, tetapi ada Kristus yang terlihat dari hidup kita. Yang ketiga adalah bersunat, memotong segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya Tuhan itu dapat memperlengkapi kita lebih banyak lagi. Itu adalah kesaksian Yesus kita belajar dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Terima kasih saudara yang kasih Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.